Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Kita masih akan lanjutkan bahasan mengenai medan listrik. Di video atau pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang definisi dari medan listrik, ya. Dan bagaimana kalau ada muatan listrik bergerak di dalam medan listrik. Nah, kali ini kita akan lihat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Jadi sebenarnya bahwa medan listrik itu selalu ada di sekitar muatan listrik. Nah, adapun dimensi dari muatannya itu beragam, ya. Bisa jadi muatannya berupa titik atau partikel, kemudian bisa jadi berupa suatu kawat misalnya, jika bisa dipandang sebagai sebuah garis, bisa juga berbentuk cincin, berbentuk bola, silinder, plat, ya, dan yang lain, ya. Nah, kita akan lihat kali ini medan yang dihasilkan oleh muatan titik. Di video sebelumnya sudah dibahas sepintas bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh sumber muatan yang positif itu kan selalu keluar dari muatan sumber itu. Dan kalau ada muatan sumber yang negatif, akan selalu menuju ke muatan negatif. Nah, konsep itu kemudian dikembangkan dalam ungkapan garis-garis gaya medan listrik, ya. Jadi Michael Faraday mengembangkan konsep garis-garis gaya medan listrik, ya. Jadi sebelum saya masuk ke pada itu, jadi kita akan lihat garis gaya medan listrik. Kalau misalnya ada muatan sumber yang satu positif, satu negatif misalnya, ya, ini muatan positif, ini muatan negatif, maka garis-garis gaya medan listrik itu kalau ada dua sumber begini, itu selalu keluar dari muatan positif dan menuju ke muatan negatif. Dan sifat dari garis-garis gaya medan listrik ini gambarkan dengan warna yang lain, ya. Itu selalu atau tidak pernah berpotongan, ya. Kalau saya gambarkan begini, nah ini arahnya dari sini, ya. Kalau dari sebelah sini ya ke sini, ya. Kredit, ya. Ini garis-garis gayanya, ya. Ini garis-garis gaya, ya. Dan medan listrik di satu titik itu selalu menyinggung dari garis gaya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini ada satu titik, ingin kita gambarkan arah medannya, ya selalu menyinggung ini. Oke, ini adalah medan listrik di titik ini, ya, menyinggung dari ini. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau misalkan muatannya sejenis yang berdekatan, ya. Kalau muatan sejenis, misalkan saya gambarkan di sebelah sini, misalkan muatan positif dengan positif, misalnya.
Maka ini akan, kalau positif dengan positif kan sebenarnya tolak menolak ya. Jadi garis gayanya akan saling begini. Misalkan begini. Ini menjauh dari sini ya. Jadi dia tidak akan pernah bersentuhan. Ya. Oke. Nah, semakin dapat garis-garis gayanya itu menunjukkan semakin besar kekuatan dari medan listriknya. Ya. Oke, nah itu tentang garis-garis gaya. Jadi muatan positif, di sekitar muatan positif, arah medan itu selalu menjauhi dari muatan positif, di sekitar muatan negatif dia akan menuju atau masuk ke muatan negatif. Nah, sekarang kita akan lihat besarnya, ya, atau kuat medan listrik atau medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Nah, untuk melihat besarnya, ya, kita ingat bahwa kalau seandainya kita simpan sebuah muatan uji di sini, ya, maka muatan dalam medan E kan ya, muatan Q dalam medan E itu kan akan mendapat gaya F sama dengan Q dikalikan dengan E, gitu kan ya. Nah, namun kalau kita ingat bahwa antar dua buah muatan titik yang terpisah pada jarak R, ya. Nah, jadi jika muatan sumbernya misalkan, jika muatan sumbernya Q, maka gaya pada Q itu kan dinyatakan oleh hukum Coulomb F sama dengan K kali Q kali Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini dalam arah R. Ya, jadi kalau misalkan saya gambarkan kembali, misalkan ini ada muatan sumber, muatan sumbernya misalnya ini positif lah ya, misalnya ini positif, dan kita simpan muatan uji lain di sini, muatan Q kecil di sini. Nah, ini muatan Q, dan muatan sumbernya juga ini, muatan ujinya yang positif juga, gitu. Kita kan bisa gambarkan di sini ada apa namanya, garis hubung ya. Nah, misalnya ini garis hubungnya ini ya. Jaraknya adalah R. Jaraknya R. Maka gayanya kan akan, dalam hal ini akan menjauhi muatan ini kan ya, kan ditolak ya. Nah, ini arah gayanya. Maka demikian pula arah apa? Arah medannya kan ya. Karena arah medan itu selalu sama dengan arah gaya pada muatan yang positif ya. Kemudian kalau kita buatkan di sini ada ini adalah vektor satuan dalam arah R ya. Ini muatannya Q besar, ini adalah Q, ini adalah F ya. Maka karena F-nya sama dengan Q dikalikan dengan E kan ya. F-nya Q dikali E,
Maka berarti E-nya tidak lain adalah apa? E tidak lain kalau ini kita miliki kali E, berarti E-nya adalah K kali Q per R kuadrat kali R ini ya. Jadi K ya kita akan dapatkan dari sini. K kali Q dibagi dengan R kuadrat dalam arah vektor satuan R ya. Ini gaya medan listriknya ya. Jadi vektor juga ya, karena memang vektor ya medan listrik ya. Dan vektor gayanya vektor medan listriknya arahnya sama dengan vektor gaya ya. Pada muatan uji yang positif. Nah, bagaimana kalau misalkan jumlah muatan sumbernya banyak, ya, maka ya tinggal resultannya saja. Jika jumlah muatan sumbernya banyak, ya, misal ada N buah gitu ya, maka masing-masing muatan sumber akan menghasilkan medan listrik gitu kan ya. Jadi akan ada N buah medan listrik ya di satu titik ya, atau di setiap titik. Di sekitar muatan tersebut ya, di sekitar muatan tersebut ya. Nah, resultannya ya, resultannya tentu saja bisa kita tuliskan. Ya, tinggal E resultan atau E neto ya. Itu tinggal ya E1 ditambah dengan E2 ditambah dengan dan seterusnya sampai ditambah dengan E ke N gitu. Tinggal resultankan saja ya. Oke ya. Jadi sama caranya seperti menghitung gaya yang dialami oleh sebuah muatan ya. Akibat muatan-muatan yang lain. Baik, kita coba lihat contohnya sekarang ya. Misalkan ada 3 buah muatan titik Q1 20 mikrokulom, Q2 min 30 mikrokulom, dan Q3 juga 20 mikrokulom. Mas berturut-turut lah ya, berturut-turut terletak pada titik O 0,0, A 4,0, dan B 0,3. Dalam sistem koordinat kartesius ya. Dalam sistem koordinat bidang lah ya, sistem koordinat bidang atau kartesius ya. Di mana X dan Y dalam meter ya. Ini koordinatnya dalam satuan meter.
Misalkan tentukan medan listrik di titik 4,3, titik C, misalkan 4,3. Oke. Baik ya, jadi kita ingin menghitung medan listrik di titik 4,3. Nah, langkah pertama kita coba gambarkan dahulu letak muatannya ya. Jadi kita gambarkan dulu. Oke, penyelesaian ya. Kita gambarkan dulu pada sistem koordinat bidang, ini ada sumbu Y, ini sumbu X. Ini ada titik 0,0 di sini, titik O. Ada titik A 4,0 di sini berarti. Dan di sini ada titik 3,0. Ini 3. Ya. Dan masing-masing sini ada muatan nanti ya. Jadi saya gambarkan ada muatannya. Jadi ada muatan yang pertama, muatan yang kedua, ada muatan yang ketiga. Nah, perlu diingat muatan yang pertama positif, kedua negatif, ketiga positif. Jadi yang ini positif muatan ini positif, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan di titik C, A, B, C. C-nya di sini, titik 4,3. Jadi di sini ada satu titik, ya. Oh, dibuatkan ini kan titik 4,3 di sini. Nah, titik ini. Ini titik C, ya. Sorry. Ya, ini titik C. Nah, yang kita cari medan di titik C, ya. Medan di titik C. Oh, ini A, ya. Ini A, ini B yang ini C. Nah, langkah pertama setelah kita gambarkan letaknya, gambarkan medan oleh masing-masing muatan. Jadi masing-masing muatan yang di O, di A, dan di B itu akan menghasilkan medan. Oleh yang di O, nah arah medannya ke, ingat karena muatan sumbernya adalah positif ya, berarti dia akan apa? Akan menjauhi, berarti ke arah sana. Oke, jadi kalau saya buatkan garis hubungnya ini ke sini, nah akan berimpit dengan garis hubung ini ya, ke arah sana. Kemudian oleh muatan di A, karena A-nya sumbernya negatif ya, maka akan menuju ke muatan A. Berarti ke sini. Dan oleh muatan B, ini positif juga berarti menjauhi muatan, berarti ke sini. Oke. Sehingga kita lihat ya ini ada 3 ya. Yang ini tadi oleh E di C oleh O. Ini adalah E di C oleh B. Dan ini adalah E di C oleh A ya. Sehingga nanti resultannya berarti ECO, ECA ditambahkan ya, ECO tambah ECA tambah ECB. Nah, tinggal kita hitung masing-masing ini. Nah, menghitung ini kita bisa ini vektor ya, boleh menggunakan analisis vektor yang tanpa vektor satuan atau menggunakan vektor satuan. Nah, dalam hal ini karena sudah tahu letak titik-titiknya, ini lebih enak kalau kita ungkapkan dalam ungkapan vektor satuan saja ya. Nah, pertama kita coba lihat posisi dari masing-masing atau posisi C terhadap
O, C terhadap A, dan C terhadap B, ya. Atau vektor masing-masing lagi nih. Kan R, posisi O itu kan di pusat, berarti 0 kan ya. Kemudian RA di posisi 4,0, berarti 4I kan ya. Kemudian RB di posisi 0,3, berarti 3C, ya. Dan RC ini berada di posisi 4,3, berarti 4I plus 3C. Oke, kita dapatkan untuk yang ECO. ECO, ya. Berarti kan nanti K dikalikan dengan Q di O, ya. Q di O dibagi dengan R kuadrat, R dari C ke O tentu saja, dikalikan dengan apa? Ini, RCO. Sehingga kita harus dapatkan dulu apa? RCO kan ya? Nah, untuk dapatkan RCO, vektor satuannya kita lihat aja. Bahwa R C ke O adalah RC dikurangi apa? R. Berarti RC-nya adalah 4I plus 3C. Ya. RO-nya berapa? 0 kan ya? Oke. Ya. Maka vektor satuan C ke O berarti vektor RCO dibagi besarnya, ya, dibagi RCO, ya. Berarti ini 4I plus 3C dibagi berapa besarnya? Kalau kita cari secara terpisah dulu bahwa RCO berarti kan akar gitu kan ya. Akar dari apa? 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ya ini apa? 5 meter dalam hal ini, karena dalam satuan meter ya. Berarti dibagi dengan 5. Oke. Biarkan begini saja. Kemudian baru kita masukkan. Maka C ke O atau EC oleh O, ya. K kali Q di O dibagi dengan R dari C ke O dikuadratkan R. Nah ini rumusnya kita tulis lagi. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q di O. Berapa tadi Q di O? Plus 20 mikrokulom ya. Oke, jadi Q di O harus diketahui 20 mikrokulom. Q di A itu adalah min 30 mikrokulom dan Q di B adalah 20 mikrokulom. Oke, berarti masukkan ini berarti dalam kulom ya, mikronya 10 pangkat min 6, berarti 2 dikali 10 pangkat min 5 jadinya. Jaraknya berapa? R-nya 5 ya kan ya? 5. Dikalikan dengan vektor satuannya ya, yakni 4I plus 3J dibagi dengan 5. Sehingga kita dapatkan ini berarti 18 ya, 9 kali 2, 18. 18 per 25 kali 10 pangkat 4 ya, dikali 4I plus 3J. Satuannya Newton per Coulomb ya. Oke, itu ECO. Kemudian berikutnya kita cari ECA. Berarti kita harus tahu dulu RCA lah ya. RCA, yakni RC dikurangi RA. RC dikurangi RA, 4I plus 3J dikurangi 4I. Sehingga yang tersiapa? 3C ya. Nah, ini kalau ini udah gampang besarnya kan ya. RCA berarti apa? Ini aja lah ya. Jadi besar dari 3.
Sehingga kita akan dapatkan R topinya atau R satuannya, ya, vektor satuannya dalam arah CA itu adalah C relatif terhadap A gitu. RCA dibagi dengan RCA. 3. C dibagi dengan 3 adalah C. RC terhadap A adalah C. Ya. Maka kita dapatkan E CA berarti K kali Q di A dibagi dengan RCA dikuadratkan RCA. Jangan lupa untuk kasus vektor seperti ini, ya. Ini kita masukkan tandanya, ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, muatan di A adalah min 30, berarti minus 3 kali 10 pangkat min 5, ya. Dibagi dengan, saya kan 3 kan ya, 3 kuadrat, ini C. Sehingga dapatlah ini kan 3 kuadrat dengan 9 jadi hilang, ya. Jadi minus 3 kali 10 pangkat 4 jadinya, ya, dalam arah C, Newton per Coulomb. Oke, ke arah bawah kan ya, seperti dalam gambar di ke arah bawah, ya. Kemudian yang terakhir ini kita dapatin ini, CB, berarti harus tahu dulu RCB. Oke. R dari C ke B. Berarti RC dikurangi RB. Ya. Jadi RCB adalah RC relatif terhadap B, ya, kita bacanya begitu, ya. Jadi vektor posisi R relatif terhadap posisi B. RC-nya tadi adalah 4I plus 3J dikurang RB-nya adalah 3C. Sehingga dapatlah ini 4I, ya. 4I. Dengan demikian R vektor besarnya dulu lah. Besarnya adalah RCB berarti 4 meter dan R topinya untuk dari C ke B adalah langsung aja I, ya, 4I dibagi dengan 4 meter. Dengan demikian C oleh B berarti K dikalikan dengan Q di B dibagi dengan R dari C ke B dikuadratkan dikalikan dengan R CB, vektor satuan, ya. 9 kali 10 pangkat 9, Q di B adalah positif lagi, ya. 22 kali 10 pangkat minus 5, ini 4 dikuadratkan. Dikali vektor satuannya, I, ya. Berarti berapa ini? 18 per 16, ya. 18 per 16. Atau 9 per 12, ya. 9 per 12. Kali 10 pangkat 4I dalam satuan Newton. Oke, dengan demikian kita dapatkan, jadi kita peroleh netonya berarti CO ditambah dengan dari C ke A, di C oleh A ditambah di C oleh B. Ya. Tinggal kalian masukkan saja inilah, ya. Nanti jumlahkan yang I dengan I nanti. Berarti nanti 18 per 25 kali 10 4, 4I dijumlahkan dengan yang ada I-nya yang mana? Ini nih. 9 per 12 kali 10 pangkat 4I. Ditambah yang J-nya dikalikan, ditambahkan dengan yang J. Ya. Oke, jadi ini saya percayakan kalian untuk hitung. Ya, ini berapa? Nanti satuannya apa? Newton per
Coulomb, ya. Oke. Jadi serupa dengan cara mencari gaya ya yang dialami oleh suatu muatan. Nah, nanti kalau misalkan seandainya kita ingin mendapatkan atau kita simpan sebuah muatan titik di C di sini, maka berapa gaya yang dialami oleh muatan yang disimpan di C, tinggal muatan itu kalikan apa? Dikalikan dengan E netto ini, gitu, langsung ya. Jadi seandainya kita, misalkan di sini ada 4 buah muatan titik ya, langsung di C diketahui muatannya, kita ingin tahu berapa gaya yang dialami oleh muatan di C, kita boleh menghitung apa? Menghitung medannya dulu boleh, baru kalikan dengan muatan di C. Atau kita hitung ini jadi gaya, vektor gaya semuanya. Oke, sementara saya kira cukup satu contoh saja dahulu ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan atau video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.